Oke, di video ini kita akan belajar tentang filosofi dari kelas ini ya. Kenapa sih dinamakan Navigating Your Future? Yuk kita lihat definisi dari navigate. Jadi navigate itu adalah plan and direct the route or course of a ship ya. Jadi ada plan and direct, merencanakan dan juga mengarahkan ya. A course of a ship, aircraft or other form of transportation, especially by using instrument or maps ya. Jadi filosofi ini saya pinjam dari dunia navigasi ya, dari kapal, dari pesawat ya, yang dari satu poin ingin menuju ke poin yang lain. Kemudian mereka menggunakan peta atau instrumen yang mereka miliki. Jadi saya coba pinjam navigation ini, kemudian saya coba terapkan di kelas ini. Filosofi dari Navigating Your Future adalah plan and direct. Ini definisinya sama ya dengan yang sebelumnya. Plan and direct the route or course of yourself by reflecting your potential and exploring your options. Karena kita perlu tahu di mana kita mulai, ya dalam hal ini potensi yang kita miliki, kemudian tujuan kita mau kemana. Sehingga kita bisa membuat rencana ya, kemudian kita juga bisa menentukan arah mana dan juga jalan mana yang harus kita tempuh. Dalam hal ini adalah kalau kalian sudah menentukan jurusan yang kalian mau, tentu saja ada strateginya. Ingin masuk kampus negeri tentu saja berbeda strateginya dengan masuk kampus swasta. Itu yang akan kita dalami di video-video yang akan datang. Jadi kenapa sih kita harus melakukan navigasi? Dalam hal ini mencari atau menentukan jurusan yang tepat buat kita. Yang pertama adalah potensi dan modal setiap orang berbeda. Ini yang di kelas ini disebut sebagai potential. Saya diberikan satu gift ya atau satu potensi di bidang eksakta dan di bidang teknik. Saya nggak punya potensi di bidang musik. Berbeda mungkin dengan kalian yang suka main musik atau bisa menggambar dan sebagainya. I'm not that good with art and music, but I'm good with math and science and everything around it. Ya. Yang kedua adalah banyak kesempatan yang baik di luar sana. Ya. Kita tentu pernah mendengar satu ungkapan bahwa musuh yang terbaik adalah yang baik. Yang terbaik buat saya ketika saya SMA adalah masuk jurusan fisika. Sementara yang jurusan yang baik kan bukan cuma fisika, tapi itu yang terbaik buat saya dan saya bisa menikmati hasilnya sekarang. Yang ketiga adalah sumber daya kita terbatas. Apa sih? Uang. Ya. Mau sekaya apapun orang tua kalian, uangnya pasti terbatas ya. Dan sayang kalau misalkan dibuang-buang hanya untuk trial and error pada saat masuk di perguruan tinggi misalnya. Kemudian ada juga sumber daya yang terbatas lain adalah emosi. Nanti kita akan belajar di video-video yang akan datang, apa sih dampaknya kalau kita sampai salah jurusan. Banyak sumber daya yang lain, termasuk usia atau waktu. Itu menurut saya adalah sumber daya yang nggak bisa kembali. Kalau kita salah jurusan, uangnya mungkin bisa kita cari lagi, tapi waktu kita kan tidak mungkin kembali. Kita harus mengulang sejak tingkat 1 di tahun yang akan datang. Yang keempat, ini yang klasik ya di anak SMA, banyak masukan dari orang lain. Bukan cuma dari orang lain, dari media sosial juga, dari seminar dan sebagainya. Jadi buat saya, kenapa sih sangat krusial untuk melakukan navigasi? Kita masih tahu kita mulai dari mana, dalam hal ini adalah potensi yang kita miliki, kemudian tujuan lain ya, yang kita miliki di luar sana, yang harus kita lihat baik dan buruknya. Mana yang cocok, mana yang sesuai dengan kemampuan saya dan kemampuan keluarga ya. Jadi yang saya maksud dengan navigation adalah plan and direct the route or course of yourself, hidup kalian dengan merefleksikan potensi kita dan juga melihat opsi yang kita miliki. Dalam hal ini adalah jurusan-jurusan dan kampus yang sangat beragam di luar sana. Saya bisa membuat analogi lain nih pada saat kita menavigasi masa depan kita. Kalau kita ingin pergi ke satu tempat, tentu saja kita harus tahu kita ada di mana dan juga tempat itu ada di mana. Kita harus melihat, kita harus melakukan survei. Sekarang sudah mudah dengan menggunakan Google Maps atau Apple Maps untuk kita lihat mana yang macet, jalur alternatif mana yang harus kita tempuh. Itu most likely mirip dengan apa yang akan kita lakukan di kelas ini. Menentukan mana yang cocok, mana yang pas, berdasarkan informasi yang kita miliki. Dan informasi itu sangat krusial, betul apa tidak? Saya ingin, ya harapan kita semua ya, kita bisa enjoy along the way. Kita bisa enjoy pada saat kita sampai di tujuan sana. Jadi misalnya, saya ingin pergi satu negara, di negara tersebut kan ada begitu banyak objek wisata, ada banyak tujuan. Kalau saya saltum atau salah kostum, saya salah bawa perbekalan,
saya keliru mindset saya bagaimana nanti ada di sana, ya, keadaan saya maksudnya, maka saya tidak akan enjoy. Harapan saya adalah kalian bisa enjoy betul-betul pada saat kalian berkuliah. Karena buat saya kuliah mirip dengan SMA, ya. Ya, tentu saja berbedanya banyak, tapi maksud saya adalah kenangannya itu sangat-sangat memorable kalau buat saya. Itu harapan saya buat kalian juga. Kalian bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan perkembangan karakter kalian, bisa mengembangkan skill, dan juga mendapatkan teman-teman yang banyak dan bisa membangun memori bersama. So, sekali lagi, welcome aboard. Let's navigate our future.